5 tips buat teman-teman yang baru memulai bisnis jaringan. Ini dari pengalaman Baim pribadi ya. Baim, apa sih yang terjadi kalau kita bener-bener fokus gitu, getol di dunia jaringan 3-5 tahun, apa sih yang terjadi? Nah, kalau dari Baim sendiri, itu yang dulunya sulit sih cari uang untuk makan, sekarang malah bisa ngasih makan orang lain. Yang dulu hidupnya terhutang-hutang, sekarang malah bisa ngasih utang orang lain. Dulu memiliki gaji pas-pasan, sekarang malah bisa menggaji banyak orang. Dulunya tuh kalau mau kemana-mana naik kereta, naik angkot kalau jauh sedikit ya. Sekarang malah punya mobil pribadi. Keren kan di bisnis jaringan. Tapi kalau kita menjadi bawahan, pasukan bawahan, ini sulit untuk mencapai semuanya kalau kita nggak memiliki arahan yang jelas gitu. Kita harus punya kejelasan arah gitu, cemana sih arahnya gitu, cemana sih caranya Baim, kita udah nggak posting, kita nggak jualan tapi uang tetap datang. Cemana sih caranya Baim punya gaji lebih dan punya mobil pribadi, kayak mana sih? Nah, Baim punya 5 tips ini buat teman-teman ya. Semoga dipahami. Oke, yang pertama ini dari pengalaman pribadi Baim ya. Yang pertama adalah mulai. Jangan banyak berpikir, mulai. Kemudian kita harus bermental, jangan takut rugi. Sama seperti dunia bela diri. Kita mau gabung tuh di suatu perguruan karate. Kita bilang, "Pak, saya mau ikut karate, tapi saya jangan dipukul." Ya nggak bisa, Anda disuruh pulang. Artinya, kalau Anda ingin berbisnis, Anda jangan takut rugi. Laluin aja, jangan takut sama risikonya. Paham ya? Yang kedua, berkumpullah, bermainlah, bergaullah, belajarlah sama orang-orang yang sudah sukses di bisnis jaringan tersebut, atau sama orang yang sedang berproses. Main sama mereka, habiskan waktu sama mereka, belajar dari mereka, sehingga apa yang mereka tak ketahui itu nanti pindah ke pikiran kita. Oke? Yang ketiga adalah milikilah impian. Nah, dalam memiliki impian, banyak orang nanggung sih punya impian. Impiannya mobil, kereta, rumah. Kalau menurut Baim ini masih rendahan impiannya. Kalau bermimpi itu jadi owner. Paham ya? Kalau kita bermimpi jadi owner, rumah, kereta, mobil itu datang sendiri. Mantap. Yang keempat adalah KKP. Konsisten, komitmen, persisten. Konsisten lah mau jadi owner mau berapa tahun. Contoh 30 bulan saya mau jadi owner. Oh, modalnya hanya 30 juta. Berarti 1 bulan harus 1 juta. 1 hari harus 33.000 sekian. Nah, seperti itu. Konsisten kita dengan alurnya gitu. Nah, yang kedua setelah konsisten, komitmen ya. Jadi kita komitmen, kita bener-bener komitmen kapan aku ini harus jadi owner. Kita komitmen dengan perjalanan kita. Gitu dia. Jangan ditawar-menawar lagi, komitmen ya komitmen. Nah, kemudian persisten ya, kita melihat pengembangan diri kita. Ilmu kita sudah sampai mana, pasukan kita udah berapa, kalau bisa grafik kita tuh naik. Oke, nah yang terakhir, bagaimana caranya keempat ini kita lakukan dengan terarah. Yang terakhir, milikilah yang terakhir. Apa itu? Milikilah mentor. Jadi kalau kita memiliki mentor, kita diarahkan ini macam mana arahnya. Gitu. Orang yang punya mentor sama enggak, dia beda kecepatan suksesnya. Dan beda ini rasa lelahnya dalam saat berbisnis. Mentor akan ngarahkan dia. Oh, ini cara gini, cara gini, cara gini. Seperti itu. Keren kan? Nah, buat teman-teman yang sudah mendengar alur ini, Baim harap bisa dipahami, bisa dilaluin. Mulailah, bergaullah dengan orang yang tepat, milikilah impian, jangan nanggung-nanggung kalau mau jadi owner langsung. Kemudian KKP, konsisten, komitmen, persisten. Kemudian milikilah mentor. Buat teman-teman, sekali lagi ya, yang sudah memahami alur ini, Baim harap semuanya sukses ya.